Jadi ini perkataan Imam Yahya bin Mu'adz seolah-olah menjelaskan kepada kita tentang kedudukan. Pertama, yang kita cari daripada Allah itu kemaafannya, karena kita banyak salah. Selama ini banyak berpaling daripada Allah, banyak kada menghiraukan perintah Allah, banyak melanggar larangan Allah, banyak kada mensyukuri nikmatnya, seringkali kada sabar dengan balanya. Nah, yang pertama kita cari dulu kemaafan Allah. Bila mana Allah sudah memaafkan kita, dosa-dosa tadi sudah bersih, sudah habis. Dosa sudah habis, kemaafan sudah didapatkan, nang dicari apalagi keridhaan Allah. Nang dicari keridhaan Allah. Ini rajin doa tuh, doa terutama bulan puasa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, engkau maha pemaaf, maha pemurah, mencintai kemaafan, maafkan kami. Nah, minta kemaafan dahulu lawan Tuhan. Nah, sesudah itu hanya Allahumma inni as'aluka ridhaka, ya Allah, aku minta kepada engkau keridhaan engkau, wal jannah, dan surga. Nah, jadi kemaafan dahulu. Dengan adanya maaf Allah itu, dosa-dosa kita habis. Nah, kalau sudah habis dosa kita, kita dimaafkan Allah, cari pulang keridhaan Allah. Kayak apa supaya Allah itu ridha dengan kita? Karena bila Allah itu ridha dengan kita, apa yang kita angan-angankan akan diberikannya. Kalau Allah sudah ridha dengan kita, kenapa yang kita cari lagi hanya kecintaan Allah. Kecintaan Allah. Kecintaan Allah itu sudah didapat, kasih sayangnya Allah. Karena kasih sayang itu buah daripada cinta. Kasih sayangnya didapat hanya kelemah lembutan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam istilah lain artinya kemaafan Allah itu maksudnya adalah membersihkan diri dari sifat yang tercela. Nah, kita bersihkan diri kita dari sifat yang tercela. Itu istilah daripada kemaafan Allah. Kalau kita bersihkan diri kita daripada sifat-sifat tercela, dari hati, mata, telinga, mulut, kaki, tangan, kita bersihkan dari sifat-sifat yang tercela, berarti sudah Allah memaafkan. Hanya kita perhiasi dengan sifat-sifat yang menyenangkan. Hanya kita hiasi anggota-anggota tadi dengan sifat-sifat yang terpuji untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, bila mana sudah kita bersihkan diri kita dari sifat yang tercela, kita dimaafkan Allah. Kita perhiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, kita mendapat keridhaan Allah. Nah, setelah itu hanya kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan pada sebagian kitab yang diturunkan, artinya kitab yang diturunkan selain daripada Al-Quran, kitab-kitab yang dahulu, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, hambaku, aku dan hakmu bagimu itu mencintai.
maka dengan hakku atas engkau jadilah engkau orang yang mencintai kepadaku. Nah, jadi mencintai itu kadakawa diusahai. Kita kadakawa hendak mencinta akan lawan seseorang tuh kadakawa. Kita tuh kada katuju atau kada cinta lawan seseorang, kawala kita hendak mencinta-cinta akan kadakawa. Nah demikian pula lawan Allah, kita kada kawa mencinta akan diri kita kepada Allah kalau kita kada mengenali sifat-sifat keelukan, sifat-sifat kelembutan, keindahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini nang kita kenal Allah ini adalah pemberiannya, nikmatnya, siksanya. Selama ini kita lawan Allah Ta'ala itu hanya takutan lawan berharap. Takutan masuk neraka, takutan disiksanya, takutan diberinya bala, takutan diberinya musibah. Nah kita kenalnya Allah hanya lewat situ. Paling-paling lagi kita lawan Allah Ta'ala tuh berharap selalu diberinya nikmat, berharap mati masuk surga. Lawan Tuhan berharap supaya jangan singgah di neraka, berharap supaya rezeki ini lancar dan luas. Nah lawan Tuhan hanya dua itu, takutan lawan berharap. Karena yang kita tahu dari Allah hanya itu. Padahal yang lebih penting lagi, yang lebih tinggi lagi daripada dua perkara itu adalah bagaimana kita supaya bisa mencintai Allah Ta'ala itu. Bukan hanya sekedar mengharapkan, bukan hanya sekedar takut. Yahya bin Mu'adz berkata, seberat biji sawi dari cinta itu lebih aku sukai daripada ibadah 70 tahun dengan tanpa cinta. Selama ini kita adalah menjunjung perintah Allah itu karena cinta kepada Allah. Selama ini umumnya kita beribadah lawan Tuhan itu mengharapkan surga, mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat, takutan sengsara dunia akhirat. Lalu kita beribadah, lalu rajin sembahyang, rajin berzikir, rajin baca salawat. Motivasinya, durungannya itu hanya tadi, supaya selamat dunia akhirat, nyaman dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Lalu sembahyang, lalu puasa, lalu tahajud, lalu naik ke haji, lalu umrah, lalu macam-macam. Nang dicari dua nih tupang, supaya selamat bahagia untung dunia dan akhirat. Nah pernahlah kita sembahyang tengah malam karena rindu dengan Allah. Nah ini. Pernahlah kita bangun tengah malam di hari nang dingin karena ingin berdialog, karena ingin berhubungan dengan Allah yang dicintainya. Adalah kita ini berkhalwat di dalam kamar sendiri, berzikir karena merasa jinak dengan Allah yang dicintainya. Adakah kita selama ini bersedekah karena cinta kepada Allah? Adakah kita sembahyang 5 waktu karena cinta kepada Allah? Adakah kita sembahyang apapun karena cinta kepada Allah? Nah ini yang kita cari, yang mesti kita tingkatkan daripada apa yang ada selama ini. Selama ini kita selalu pikiran yang kayak itu aja, takutan gak ada sembahyang kayaknya mati ke neraka. Nah sembahyang jangan kada sembahyang kayaknya pengalih rezeki, sembahyang. Jangan kada membaca surah Waqiah karena sempit rezeki, baca surah Waqiah. Jangan kada membaca Tabarak karena dalam kubur sakit disiksa, baca surah Tabarak. Nah selama ini kita lawan Tuhan tuh hubungan hanya di situ.
takut lawan mengharap. Padahal ada yang lebih utama, yang lebih tinggi, bahwa kita mengabdi kepada Allah itu dengan dasar cinta. Dan itu sangat mahal harganya. Kita misal berisi pembantu. Pembantu itu lawan kita taat benarnya. Tapi kita tahu taatnya pembantu itu karena takutan kalau kita ampihi. Pembantu nang saikong ini taat lawan kita, taat benar juga, tapi kita tahu karena gajinya tinggi. Gajinya tinggi. Ada pembantu nang saikong ini taat lawan kita, inya semata-mata karena cinta lawan kita. Apa nang kita suruh hakun, apa nang kita maksud inya mengerjakan tanpa diupah, tanpa diancam, karena semata-mata inya cinta lawan kita. Nah, terhadap tiga pembantu ini, mana yang paling kita sayangi, mana yang paling kita muliakan? Pembantu yang pertama rajinan karena takutan lawan kita. Pembantu yang kedua rajinan karena mengharapkan upah kita. Pembantu yang ketiga ini rajinan karenanya cinta lawan kita. Nah, mana yang paling kita sayangi antara tiga itu? Kalau ada apa-apa nang tiga ini, nang mana yang paling kita utamakan? Tentu orang nang berbakti kepada kita dengan dasar cinta tadi. Itu mau kada mau, hati kita pasti macam itu. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang nang beribadah lawan Tuhan karena takut neraka, diberi Tuhan pahala sekian. Ada orang yang beribadah lawan Tuhan karena mengharapkan surga, diberi Tuhan sekian. Ada orang yang beribadah kada mengharapkan apa-apa lawan Tuhan, cumanya cinta. Nah, cinta lawan Tuhan, diupah kakada, kakak neraka, kakak surga, kayaknya kada tahu, karenanya cinta lawan Tuhan. Nah, ini ganjarannya kada bisa dihinggai, kada bisa dihitung daripada banyaknya yang diberikan Allah kepada orang ini.